Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Menyikapi daripada kesiapan dan ketersediaan ASN ya atau PNS yang akhir-akhir ini marak diberitakan bahwa hanya kurang dari 30% yang bersedia untuk pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur ya. Menurut pendapat saya, hemat saya bahwa sebaiknya pemerintah mengambil suatu tindakan yang bersifat persuasif ya, bahwa sebelum tanggal atau juditnya tanggal 2 bukan tanggal ya tapi tahun 2024, 2 tahun sebelum tahun 2024 harus sudah ada kepastian ya, harus sudah ada tentatif bahwa kesiapan daripada ASN atau PNS yang bekerja atau ditempatkan di ibu kota baru. Sehingga menurut saya bahwa dari jauh-jauh hari, mungkin ini masih tahun 2020 ya, masih 3 tahun lagi karena ini sudah bulan Agustus ya. Itu sebaiknya memberikan suatu pilihan kepada ASN yang ada sekarang ini ya. Um, saya kira itu kan tidak semua ASN berangkat ke Kalimantan ya. Seperti misalnya orang Pemda dari Jawa Barat atau Pemda dari DKI kan tidak mungkin. Itu harus mengurusi wilayahnya sendiri ya. Itu kan pemerintah pusat ya yang pergi atau yang ke ibu kota baru. Eh, tidak seluruh ASN ya, tidak seluruh PNS yang ada di Jakarta atau iya yang terutama di Jakarta ya. Kalau Jawa Barat udah jelas tidak akan pergi ke ke Kalimantan atau mungkin Jawa Tengah, itu kan pemerintah daerah ya. Terutama ini pemerintah pusat ya. Itu kan jumlahnya kalau tidak salah, kalau dalam berita itu sekitar berapa itu? Sekitar 1 juta apa berapa lah, 800 apa berapa itu kan. Sebetulnya menurut saya itu ya kesiapan daripada pegawai itu harus siap lah ditempatkan dimanapun, karena mencari pekerjaan juga susah ya. Saya wanti-wanti bahwa mencari pekerjaan di negeri ini memang pekerjaan banyak ya, apa saja bisa dilakukan untuk bekerja ya. Akan tetapi untuk menjadi PNS itu juga kan melalui selektif yang sangat luar biasa, sangat ketat, sangat sulit, sangat ya pokoknya segalanya sulit ya, segalanya tidak mudah. Sehingga kalau menurut saya hal itu jangan disia-siakan, bahwa PNS atau ASN yang sudah settle ya, sekarang sudah menjadi pegawai tetap ataupun mungkin pegawai honor ya, itu ya kesempatan lah, itu kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk meniti karir. Kan nggak mungkin di sininya misal pegawai administrasi atau mungkin golongan 2A misalnya kan, kalau golongan 2A mungkin itu apa sih, PD ya, pegawai dasar ya. Tidak mungkin di sini 2A, di sana pindah ke Kalimantan 2A lagi, kan nggak mungkin, kan pasti 2B gitu ya. Apalagi kalau udah posisi yang sudah posisi misalnya eselon atau itu kan sayang kalau misalnya itu nggak inilah kurang bijaksana kalau seandainya hal itu mengambil satu sikap yang kurang bijaksana kalau menurut saya ya. Bagaimanapun namanya pegawai, namanya pengabdi masyarakat, pengabdi negara, itu seharusnya siaplah untuk ditempatkan di mana saja di wilayah seluruh Indonesia, di wilayah seluruh NKRI, itu seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, jadi 2 tahun sebelum tahun 2024
pemerintah harus sudah ada kepastian bahwa siapa yang akan menempati pos-posnya di Kalimantan Timur ya. Jadi jangan lagi nanti begitu tahu udah waktunya Judit, udah tahu waktunya 2024, apa namanya, kesiapannya tidak ada. Kemudian pegawai-pegawai itu tidak apa sih namanya, di sini maunya di Jakarta, tapi pemerintah maunya segera pindah ke Kalimantan. Adapun pegawai tidak mau apa namanya mencari solusi yang lain gitu ya. Jadi sebetulnya hal itu ya perlu dipikirkan, masak-masak perlu dipikirkan jauh-jauh hari ya. Jadi kesiapan pegawai baru, misalnya rekrutmen pegawai baru 2 tahun itu juga kan memerlukan waktu apa namanya, waktu yang singkat gitu sebetulnya. 2 tahun itu belum apa sih namanya, belum untuk menguasai pekerjaan, menguasai materinya saya kira mungkin bisa ya. Tapi menguasai suasana, menguasai keadaan itu cukup lama juga kalau menurut saya. Jadi sehingga apa namanya, bijaklah untuk mengambil satu keputusan, mengambil suatu kesimpulan, untuk mengambil satu apa namanya yang telah kita sepakati secara bersama. Kalau saya sih ya apa namanya, tidak ada kaitannya dengan ASN dengan PNS ya, karena saya bukan pegawai bukan PNS ya, sehingga ya saya kira bukan saja PNS tapi seperti kedutaan besar, apa namanya, konsulat, konsul, kemudian apa namanya, perusahaan-perusahaan swasta juga mungkin melihat daripada apa namanya, antara profit misalnya kan dengan antara, pokoknya antara pengeluaran dengan pemasukan, itulah saya kira apa namanya, apa namanya, perusahaan-perusahaan swasta juga menilainya seperti itu. Saya kira itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.